Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai firewall. Firewall adalah salah satu lapisan pertahanan yang mengatur hubungan komputer dengan dunia luar atau internet melalui pengecekan setiap trafik, paket, dan port-port yang diatur dengan rule yang ada. Jadi, firewall ini adalah sebuah sistem yang dapat mengatur keluar masuknya sebuah komunikasi antara komputer. Nah, jadi firewall itu ada dua bentuk, yaitu dalam bentuk software dan bentuk hardware. Kita masuk ke tujuan firewall. Yang pertama, menjadi pengatur, penyaring, dan pengontrol trafik data yang dapat masuk untuk mengakses jaringan privat yang telah dilindungi oleh firewall. Yang kedua, mencatat semua transaksi dari seluruh peristiwa yang terjadi di dalam firewall. Yang ketiga, yaitu ada mengecek dan memeriksa terlebih dahulu paket data yang akan melalui jaringan private. Yang terakhir, itu ada melaksanakan autentifikasi ke akses data. Nah, di mana tujuan utama kita menggunakan firewall adalah untuk dapat mengatur aliran data yang berkomunikasi dengan jaringan lokal kita. Nah, jadi itu adalah salah satu tujuan utama dari firewall. Terlanjut ke manfaat menggunakan firewall, di mana yang pertama manfaatnya yaitu menjadi pengatur trafik data terhadap jaringan satu dengan jaringan lainnya. Nah, yang kedua ada mengatur port maupun paket data yang diizinkan atau ditolak. Yang ketiga ada menjadi pemantau dan pencatat trafik jaringan. Yang keempat yaitu ada autentifikasi terhadap akses. Nah, di mana yang pertama ini adalah menjadi pengatur trafik data terhadap jaringan satu dengan jaringan lain. Nah, di sini bisa jaringan lokal dengan jaringan lokal atau jaringan lokal dengan jaringan internet. Nah, untuk mengatur port maupun paket data yang diizinkan atau ditolak, nah, kita sebelumnya sudah pernah belajar yang namanya DST-NAT. Nah, itu salah satu contohnya. Baik, sekarang kita lanjut ke cara kerja firewall. Nah, firewall akan bekerja jika kita melakukan penyetingan terlebih dahulu. Jadi, kalau kita belum ada melakukan settingan apapun pada firewall itu tidak akan bekerja. Nantinya, firewall tersebut akan mengecek ke tabel perintah yang sudah kita buat, apakah data yang diakses klien ada pada tabel. Jika ada, maka firewall tidak akan memberikan akses atau sesuai dengan action yang tertera pada tabel. Nah, di sini saya membuat sebuah tabel, di mana tabel pertama yaitu sumber atau tujuannya adalah menuju ke Facebook. Yang atributnya itu TCP dengan port 80, di mana actionnya adalah drop. Nah, di sini kita coba lihat bagaimana dapat kita lihat pada tabel firewall, di mana jika klien lokal ingin mengakses Facebook, akses akan tetap diberikan. Akses akan tetap dijalankan hingga ke server Facebook tersebut. Nah, di mana nantinya pada saat server Facebook akan memberikan balasan, barulah firewall akan bekerja untuk mengecek apakah trafik yang masuk ada pada tabel firewall yang sudah kita buat. Nah, jika ada, maka akses yang diberikan apa? Nah, jika ada, maka action yang diberikan itu berupa apa? Nah, di sini kan saya buat actionnya drop. Nah, karena di sini saya buat actionnya drop, maka firewall akan mengirim pesan pada komputer klien bahwa data ini tidak dapat diakses.
Nah, jadi cara kerjanya seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan perintah tabel nomor 2. Dimana begitu juga dengan perintah tabel nomor 2. Namun akan sedikit berbeda karena sumber atau tujuannya memiliki chain yang berbeda. Nah, pada contoh yang kedua, firewall akan mengecek pada tabel firewall terlebih dahulu, barulah akan ditindak sesuai dengan action yang diberikan. Nah, di sini action yang diberikan adalah accept. Jadi klien dengan IP 192.168.1.1 dapat mengakses jaringan internet. Jika di sini saya berikan drop atau reject, maka klien pada rules tersebut tidak akan dapat mengakses jaringan internet. Jadi firewall akan langsung memberitahu klien bahwa jaringan internet tidak dapat diakses, seperti itu. Atau biasanya itu akan terjadi RTO kalau kita melakukan ping. Oke, agar lebih mudah, firewall itu dapat kalian analogikan seperti security yang menjaga sebuah hotel, di mana security ini akan bekerja sesuai perintah bosnya. Nah, di mana di sini saya memberikan contoh, perintah bosnya adalah periksa setiap bagasi kendaraan yang masuk. Jadi security nantinya akan memeriksa di bagasi kendaraan orang yang ingin masuk ke hotel, apakah ada sesuatu hal yang dilarang atau bagaimana, seperti benda tajam seperti itu. Jadi itu sesuai dengan perintah yang diberikan oleh bosnya. Nah, jika ada orang yang datang jalan kaki, ya security tersebut tidak akan mengeceknya. Harusnya seperti itu jika kita implementasikannya di kehidupan nyata ya. Baik, kita lanjut. Selanjutnya ada TCP/IP layer. Nah, di sini fungsi atau tujuan dibuatnya TCP dan OSI itu adalah untuk melakukan standarisasi sebuah komunikasi antara komputer, di mana untuk berhubungan antara komputer satu dengan komputer 2 itu harus memiliki standarisasi. Perbedaan dari TCP dan OSI layer itu adalah TCP dibuat oleh DoD, Department of Defense US, sementara OSI dibuat oleh standarisasi internasional ISO. Jadi perbedaan mereka itu ada di bagian pembuatnya dan di bagian jumlah layernya, di mana TCP/IP hanya memiliki 4 layer, sementara OSI itu memiliki 7 layer. Kita lanjut ke jenis-jenis firewall. Firewall dapat kita bedakan berdasarkan caranya bekerja. Di sini ada 4 jenis firewall. Yang pertama ada packet filtering gateway, yang kedua ada application layer gateway, yang ketiga ada circuit layer gateway, dan yang keempat ada stateful multilayer inspection firewall. Oke, yang pertama ada packet filtering gateway. Packet filtering gateway merupakan firewall yang bekerja di layar network TCP/IP yang mempunyai tugas untuk melakukan filtering atau penyaringan data atau paket-paket yang datang dari luar jaringan yang dilindungi. Filterisasi paket ini hanya terbatas pada sumber paket, tujuan paket, atribut paket. Nah, agar lebih jelasnya, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di mana pada slide ini cara kerja packet filtering gateway itu sama seperti cara kerja firewall, karena ini termasuk dalam firewall. Yang membedakannya adalah bagaimana firewall ini melakukan filternya atau filterisasi datanya. Nah, firewall packet filtering gateway ini bekerja di network layer pada TCP/IP, di mana network layer pada TCP/IP itu hanya dapat mengakses protokol seperti IP, ARP, ICMP, dan IGMP.
Nah, yang dimaksud pada protokol ini adalah hanya dalam bentuk IP-nya saja. Nah, jadi jika kalian ingin memblokir menggunakan DNS, ya tidak bisa di dalam paket filtering gateway ini. Misalnya kalian ingin memblokir Facebook. Nah, itu kalian harus memiliki alamat IP server dari Facebook untuk melakukan pemblokirannya. Nah, jadi misalnya Facebook mempunyai 2 server, ya kalian harus memblokir kedua alamat IP dari server tersebut. Jadi perbedaannya itu di cara pemblokirannya, dimana cara pemblokirannya sumber dan tujuan itu harus menggunakan sebuah IP atau Internet Protocol. Yang kedua ada Application Layer Gateway, di mana firewall ini tak hanya bekerja berdasarkan sumber, tujuan, dan atribut paket saja, melainkan bisa mencapai isi atau konten dari paket tersebut. Firewall ini juga bisa dinamakan dengan proxy firewall. Nah, pada Application Layer Gateway ini, dia tidak hanya bisa memblokir sebuah sumber dari tujuan dan atributnya, tetapi juga bisa memblokir sebuah isi atau konten. Nah, isi atau konten yang dimaksud di sini adalah kalian bisa memblokir sebuah kata. Misalnya kalian ingin memblokir sebuah kata presentation. Nah, di situ kalian bisa memblokir di mana jika ada yang ingin akses sebuah kata presentation, nah itu tidak akan bisa diakses. Nah, sebuah konten itu atau isi juga dapat diartikan sebagai format file. Misalnya kalian ingin memblokir sebuah MP3, jadi orang itu tidak akan bisa mendownload sebuah MP3 di jaringan kalian. Jadi tidak bisa mendownload file MP3, atau kalian memblokir MP4 tidak bisa mendownload file MP4. Nah, di application layer gateway ini itu bisa dilakukan. Cara kerja application layer gateway ini sama seperti cara kerja firewall pada umumnya, dimana lagi-lagi yang membedakannya hanyalah pada bagian sumber atau tujuan yang dapat diblokir. Jadi aplikasi layer gateway ini sudah dapat memblokir DNS tujuan. Jadi jika kalian tidak tahu IP dari server Facebook misalnya, kalian bisa memblokir domain dari Facebook tersebut agar tidak bisa diakses oleh komputer lokal yang ada di jaringan kalian. Nah, di mana application layer gateway ini bekerja di model layer application pada TCP/IP, di mana protokol yang bisa diblokir itu adalah HTTP, FTP, Telnet, NTP, DHCP, ping, dan IP. Nah, itu juga bisa diblokir. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, di mana selanjutnya ada circuit level gateway. Circuit level gateway merupakan suatu sistem yang berdiri sendiri atau merupakan fungsi khusus yang terbentuk dari tipe application level gateway. Gateway yang secara khusus merelay segmen TCP dari sebuah koneksi ke yang lain tanpa menguji isinya. Nah, di sini circuit level gateway adalah pengembangan dari application level gateway, di mana circuit level gateway ini dapat memblokir sebuah website tanpa harus menguji isinya. Nah, di sini maksud tanpa menguji isinya itu adalah di mana circuit level gateway ini menggunakan sistem yang namanya TCP handshake. Nah, di mana sistem TCP handshake ini adalah pengenalan antara komputer yang ingin berkomunikasi. Nah, untuk dapat mengakses ke server Facebook, komputer klien akan berkomunikasi dengan komputer atau server Facebook. Nah, di situ kan ada langkah-langkahnya lagi, di mana komputer tersebut dapat saling berkomunikasi. Nah, itulah yang dinamakan TCP handshake, di mana pada TCP handshake ini dapat dilihat pada gambar.
dimana klien yang meminta proses akan terlebih dahulu memberikan atau mengirim pesan ke klien yang menerima atau ke server. Nah, barulah nanti server akan merespon dan akan direspon lagi oleh si klien untuk meminta data yang ingin diminta. Barulah terjadi hubungan antara klien dengan server. Seperti itu. Nah, pada circuit level gateway ini, mereka kan bekerja di layer transport pada TCP/IP, di mana pada layer ini memungkinkan sebelum terjadinya hubungan yang secara stabil, itu firewall sudah bisa mengetahui apakah server yang diakses atau trafik yang diakses tersebut ada atau tidak pada tabel dari firewall. Nah, jadi tanpa kita harus menunggu mereka terkoneksi dengan stabil, firewall sudah bisa mengeceknya. Jadi circuit level gateway ini akan lebih stabil atau lebih cepat ketimbang menggunakan application layer gateway. Baik, kita lanjut. Yang terakhir ada stateful multilayer inspection firewall, di mana stateful multilayer inspection firewall ini merupakan firewall yang bekerja di 3 layer model TCP/IP ya, yakni layer application, transport, dan network. Nah, jadi stateful multilayer inspection firewall ini adalah gabungan dari ketiga jenis firewall yang sudah kita bahas tadi, di mana cara kerjanya pun sama saja untuk stateful multilayer inspection firewall, di mana dia bisa memblokir dan menggunakan hal yang ada pada ketiga jenis firewall yang tadi kita bahas. Nah, ini menyebabkan stateful multilayer inspection firewall ini lebih sering digunakan karena dapat melakukan banyak pemrosesan atau melakukan filtering data. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, di mana ini ada sedikit info. Antivirus dan firewall itu berbeda. Jadi kadang-kadang ada orang yang bingung apakah antivirus dan firewall itu sama. Karena kan antivirus itu juga memfilter sebuah virus atau sebuah paket yang ada di komputer kita. Nah, firewall juga melakukan filter. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa antivirus dan firewall itu berbeda. Firewall pada dasarnya bukanlah sebuah antivirus. Mungkin firewall dapat digunakan untuk mencegah malware dan beberapa virus yang ada di internet. Tetapi, jika virus itu sudah ada di dalam sebuah perangkat, maka firewall tidak bisa menanganinya. Nah, di sini perbedaan dari antivirus dan firewall adalah firewall itu untuk mencegah virus itu masuk ke dalam komputer kita atau mencegah hal-hal berbahaya masuk ke komputer kita. Sementara antivirus itu adalah untuk mengobati hal-hal yang sudah ada di komputer kita. Jadi bisa kita buat perbandingan atau kesimpulan, firewall itu adalah fungsinya untuk mencegah, sementara antivirus fungsinya untuk mengobati. Seperti itu. Oke, untuk materi firewall mungkin cukup segini. Tetapi kalian bisa terus melakukan eksplorasi untuk materi ini karena firewall itu masih luas sebenarnya. Masih ada yang harus kalian pelajari. Cuman saya memberikan beberapa hal yang memang mungkin akan masuk nanti untuk dipraktekkan pada pertemuan minggu depan. Baik, sekian dari saya. Sampai jumpa minggu depan.